Nah kalau gini kan seperti Ultraman ya. Oke, biasa saya kalau mengawali firman Tuhan ini dengan pantun ya. Hari petang membuka toko, kita senang dapat sembako. Tepung gandum, parut dan kelapa, masalah hukum ada Mas Alfa. Gawa pari diwadahi tampah, dengan memberi kita melimpah. Amin. Oke, kita akan doa dulu, mohon pimpinan Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih pada siang hari ini, pada pertengahan dari kebaktian ini. Kembali kami hendak belajar kebenaran firman Tuhan pada hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat untuk menyampaikan perpanjangan daripada lidah Tuhan. Hamba-Mu pakai Tuhan agar apa yang hamba-Mu sampaikan ini benar-benar keluar dari hati Bapa, keluar dari pikiran Bapa. Dan Tuhan jagai hamba-Mu di sini semuanya Tuhan, bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami percaya akan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu mengundang janji-janji yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan membuka firman Tuhan langsung saja. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca silih berganti, saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu sekalian ayat yang genap. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sudah ya? Ya, sampai di sini ayat 5 saja. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, jadi latar belakang ini adalah kondisi jemaat Yerusalem yang merupakan gereja induk saat itu sedang dirundung kekurangan karena perang, aniaya, kelaparan, dan barangkali karena gereja mula-mula itu apa? Melakukan penjualan tanah lalu diberikan kepada orang miskin. Harusnya gimana? Harusnya bukan tanahnya tapi hasil dari tanah atau nilai pakai yang diberikan. Kalau tanahnya itu kan modal ya. Nah itu di perjalanan selanjutnya ada ketimpangan dalam ekonomi. Ya jadi kalau kita memberikan sebagai pertanyaan juga pakai hikmat ya. Kalau modal jangan diambil, nilai pakai saja. Oke, jadi jemaat di Yerusalem dalam keadaan kesulitan ekonomi, kekurangan. Dan Paulus di dalam 1 Korintus ini mengajak jemaat Korintus untuk menyumbang Yerusalem, jemaat Yerusalem.
Dan jemaat Korintus ini adalah jemaat non-Yahudi. Kalau Yerusalem itu Yahudi sebagai gereja induk. Itu gereja cabangnya itu malah disuruh membantu gereja induk. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata tidak semudah membalikan tangan untuk mengajak jemaat Korintus ini menyumbang atau mempunyai kontribusi kepada Yerusalem. Nah, kemudian Paulus menggunakan hikmat juga, memberikan contoh. Contohnya adalah memberi contoh jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia untuk memberi contoh jemaat Korintus, dan Korintus memberikan kontribusi kepada Yerusalem. Saya sungguh merasa heran ya dengan jemaat Makedonia ini, luar biasa. Makedonia itu sekarang merupakan negara tersendiri, Republik Makedonia Utara sekarang namanya. Dan bentuk pemerintahan adalah bentuk presidensial ya, republik, tapi presidensial ya, republik. Jadi apa? Pemimpin kepala negaranya itu presiden, tapi pemimpin kepala pemerintahannya itu perdana menteri gitu. Dan sekarang jadi negara yang maju, terletak di sebelah selatan Eropa. Bapak Ibu yang saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang hidupnya kekurangan justru lebih terbeban untuk berbagi dibandingkan dengan orang-orang kaya. Orang kaya hidupnya berkelimpahan, itu jelas ya. Nah, salah satu jemaat ini, yaitu jemaat Makedonia, itu diangkat Paulus untuk menjadi teladan Korintus. Ya. Walaupun jemaat Makedonia ini menghadapi penderitaan, kekurangan, bahkan disebut di sini tidak hanya miskin tapi sangat miskin. Ya. Coba kita perhatikan ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka kaya dalam kemurahan. Kaya itu mereka seolah-olah seperti orang kaya bisa memberi. Padahal mereka mendapat tekanan yang hebat, penderitaan, karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Tapi dalam keadaan yang sangat menderita, sangat miskin, mereka bisa menyumbang, berkontribusi untuk mendukung pelayanan gereja. Bahkan lebih jauh, mereka juga mendesak Paulus untuk bisa berkontribusi dalam pelayanan juga. Ini luar biasa. Dan ini menjadi teladan bagi kita juga, seluruh dunia, gereja universal. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, teladan jemaat Makedonia ada dua. Yang pertama itu sukacita, dan kedua sukarela. Yang pertama sukacita dalam memberi, yang kedua sukarela dalam melayani. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, cuma dua aja sih, 2 poin aja. Sukacita dalam memberi itu ayat 2 dan 3. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu pernah melihat kuda lumping? Nah ya, saya juga melihat kuda lumping. Dan salah satu adegan yang dimainkan adalah pemain kuda lumping itu yang sedang trans itu ya, kesurupan itu dicambuk, tar, justru malah joget, malah joget. Tapi itu bukan sukacita ya, karena mereka dalam keadaan kesurupan, tidak merasakan. Kalau mereka tidak dalam keadaan kesurupan, tentu mereka nggak mau ya, mungkin lari atau gimana ya. Ya. Nah, tentu mereka itu berbeda
dengan kondisi jemaat Makedonia. Nah, sekarang bedanya apa kira-kira sukacita dengan bahagia? Sukacita dengan bahagia sama apa enggak? Apa beda? Beda. Ya, kalau sukacita itu tidak terpengaruh dengan kondisi, tapi kalau bahagia dipengaruhi oleh kondisi. Misalnya tanggal muda, dapat duit, dapat nomor togel, itu bahagia. Tapi sukacita tidak tergantung kondisi. Seperti jemaat Makedonia ini, walaupun sudah mereka dalam keadaan kekurangan, tapi mereka berkontribusi, bahkan bersukacita. Rasanya ini hanya ada di dalam kisah-kisah novel-novel di dalam, ya itu novel itu ya, cerita yang fiktif, yang lombo-lomboan itu. Tapi ini kenyataan, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kok tahu dari mana kalau jemaat Makedonia ini dalam keadaan beban berat? Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 9. Kisah Rasul 6 ayat 9 dikatakan di sana bahwa Paulus sebetulnya mau ke kota lain, tetapi di hadap penampakan orang menggunakan pakaian Makedonia dan berkata, "Menyeberanglah kemari, tolonglah kami." Memang jemaat Makedonia sedang dalam keadaan menderita. Jadi mereka menghadapi pencobaan berat, berbagai penderitaan, tapi sukacita. Bahkan mereka, sumbangan mereka itu seharusnya menurut kemampuan, tetapi mereka melebihi kemampuan. Mereka lebih daripada yang diharapkan. Luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita memberi tidak usah menunggu sampai kaya. Nanti kapan kayanya? Nanti nggak bisa memberi, karena merasa kita miskin terus gitu ya. Jadi miskin memberi itu tidak tergantung pada situasi ekonomi kita, status kita. Memberi yang memberi gitu saja. Saya kurang tahu teknis memberinya itu gimana di gereja di Makedonia ini ya. Mungkin lebih kebaktian, kaum wanita langsung menyumbang, ini copot giwangnya itu buat Tuhan. Pada dulu gelang saya juga nih, ini warisan dari orang tua, saya berikan kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Atau mungkin ini kalung juga pemberian dari suami, saya berikan kepada Tuhan. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki gimana? Apakah copot baju saya berikan kepada Tuhan? Saya juga copot berikan kepada Tuhan. Belang-belang mereka pada punya pakai celana terasa jatuh. Tapi nggak seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya Tuhan tidak ingin mempermalukan orang ya. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kesialan. Sial itu apa? Kesialan itu apa? Kesialan itu contohnya, kalau pagi-pagi saya mau berangkat ke tempat tugas, lalu di jalan itu bannya bocor. Pagi-pagi nembel ban, siang-siang nembel gigi, malam-malam nembel katok. Itu sial. Nah, Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kita harus punya hati yang empati. Di samping simpati, tapi empati. Simpati itu hanya tergerak pada rasa kasihan saja, kasihan dia. Tapi kalau empati tidak hanya kasihan, tapi juga melakukan, memberi. Dan itu yang saya atau kami semua ya, firman Tuhan harapkan pada saat ini. Kita memberi juga kepada di samping pada kita sama-sama dalam kalangan orang-orang percaya, tapi di luar orang-orang non Kristen juga mereka patut juga untuk mendapatkan
bantuan dari kita. Bapak Ibu, di tempat saya itu di Karangmiri ada seorang ibu-ibu itu tiap hari mencari kayu bakar di tempat kami atau rumput untuk makanan ternak itu marmut, namanya butarni itu tahu tuh. Bu Siti tahu itu, Bu Nanang gitu. Nah, saya heran. Suatu hari dia tiba-tiba membawa beras 2 kilo disembahkan kepada kami. Kami bersyukur. Esoknya memberi lagi apa itu buah naga. Sampai tadi juga kemarin kasih buah naga masih ada. Padahal orangnya juga ekonominya tidak mapan betul. Bahkan suaminya itu baru saja dipecat dari kecamatan, ya, karena dia tenaga honorer tapi ada kesalahan gitu dipecat. Tapi masih bisa memberi, ini luar biasa. Juga tetangga saya itu pulang dari Jakarta, namanya Bu Titin, anaknya 2, ditinggal suami Jakarta. Dia bekerja di rongsok itu, mencari aqua, dijual botol-botol aqua itu ya. Tapi kemarin berkunjung memberikan baju masih baru, baju batik, coba kurang gede kurang nih. Terus itu juga begitu. Heran saya. Ini sungguh luar biasa ya. Jadi motivasi jemaat Makedonia adalah karena mereka yakin dan percaya ada pemeliharaan Tuhan. Percaya bahwa Allah akan memenuhi dan mencukupi kekurangan mereka. Ini Filipi 4 ayat 19, dan ini mereka imani sungguh-sungguh. Ini menjadi reward atau upah bagi mereka. Karena jadi Tuhan itu tidak main-main, sungguh-sungguh. Lalu firman Tuhan juga berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Jadi kalau kita memberi kepada orang yang lemah, orang miskin, orang papa, orang yang tidak punya, itu seperti memiutangi Tuhan. Tuhan merasa berhutang kepada kita dan dia pasti akan nyaur melunasi kepada kita. Itu Amsal 19 ayat 17. Ini kita pegang. Lalu yang kedua, teladan jemaat Makedonia yang kedua adalah sukarela dalam melayani. Itu ayat 4 dan 5. Jadi jemaat Makedonia ini dengan kerelaan sendiri mendesak untuk melayani kepada Paulus. Bukan nunggu jadwal, tapi mendesak, saya ingin melayani. Lalu pelayanan apa yang bisa dibantu? Dibantu untuk kita semuanya. Kira-kira pelayanan apa di gereja atau luar gereja? Yang pertama mungkin mendoakan jemaat, mendoakan orang lain. Ini penting ya, Bapak Ibu. Kebetulan pemuridan itu sampai pada pelajaran tentang saat teduh. Saat teduh itu sangat penting. Saat teduh itu adalah waktu di mana kita mengkhususkan diri kepada Tuhan dalam doa, pujian, atau pembacaan Alkitab. Ini dilakukan rutin. Anda tahu, tokoh-tokoh dalam Alkitab berhasil itu karena apa? Karena saat teduh. Dan kemiripan dari tokoh-tokoh di bawah ini sama. Mereka mengambil waktu pagi benar untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Bedanya kalau dengan retreat itu bersama-sama, tapi kalau saat teduh itu sendiri. Sebagai contoh, Musa juga melakukan saat teduh, bertemu Tuhan di kemah pertemuan, di kemah Israel. Ada waktu dia bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan juga bertemu dengan Musa seperti pembicaraan seorang sahabat.
Saya kurang tahu teknisnya. Jadi sama Tuhan seperti omong-omong nanti gimana kabarmu? Sehat apa enggak? Ini saat teduh. Musa melakukan waktu saat teduh. Kemudian Abraham juga melakukan saat teduh. Yesus juga melakukan saat teduh. Bahkan Hana juga melakukan saat teduh. Bertahun-tahun dia berdoa minta anak dia mandul. Berdoa lagi. Lalu Tuhan menjawab. Dan anak itu lahir, dinamakan Samuel, ya. Dan Samuel itu ya. Samuel itu betul-betul anak yang istimewa dari kehidupan kecil sampai dewasa. Dewasa dia menjadi seorang nabi, imam dan hakim. Rangkap 3. Dan Samuel ini adalah nabi yang resmi pertama kali. Nabi yang resmi itu diakui oleh Tuhan dan juga diakui oleh manusia. Kalau yang lain, mungkin kalau agama dulu sampai Adam pun juga nabi, itu bukan. Dia manusia pertama. Dia tidak menyampaikan firman dari Tuhan untuk manusia, bukan ya. Jadi ini jangan salah ya. Jadi adakan waktu untuk Tuhan. Mungkin kita berkata, saya tidak ada waktu. Saya tidak ada waktu. Tapi cobalah untuk meluangkan waktu. Kapan itu? Lakukan ini. Karena seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi kita itu seperti orang dehidrasi, membutuhkan air ya. Dalam kehidupan jasmani kita butuh air. Tapi kita juga butuh air hidup, firman Tuhan, dan juga Roh Kudus berbicara di dalam hadirat Tuhan. Itu perlu. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, itu mendoakan. Juga mengunjungi orang sakit bisa kita lakukan. Mengunjungi orang sakit. Orang sakit itu didoakan pasti mau, apalagi orang sakit yang parah ya. Di Karangbude itu ada tetangga saya, dia seorang yang bekerja sebagai panitera di pengadilan negeri. Dia sakit komplikasi dan dia minta doa sama saya, dia didoakan. Nah, saya mendekat bawa kitab. Malam itu saya berkata, Bapak, apakah Bapak percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, saya percaya. Sakit dan pasrah ya. Saya percaya. Apakah Bapak mau menerima Tuhan Yesus? Didoakan doa saya melalui Tuhan Yesus. Oh bisa, saya mau sekali. Saya doakan dan beliau sembuh. Tapi sembuh itu kembali ke manusia lama lagi, lupa lagi pada kemurahan Tuhan Yesus. Lalu Bapak Ibu juga bisa berkontribusi pada pemuridan ya. Kalau ngomong itu pemuridan. Karena pemuridan itu mekanismenya menjadi dan menjadikan murid Yesus. Itu bisa dilakukan oleh kita yang menjadi murid. Bisa memperluas kerajaan Tuhan melalui orang-orang yang kita muridkan. Siapa saja bisa. Kalau Bapak Ibu butuh buku, ya ada buku pemuridan, ada. Lalu kalau butuh transport, ya ada. Itu dari Pasaiban, sediakan transport dan juga ya uang untuk lelah ada. Bisa dilakukan pemuridan. Lalu juga untuk melayani gereja, kita bisa melakukan melayani gereja, membantu pekerjaan gereja. Ya seperti tadi itu ya, Pak Teguh langsung mengambil inisiatif untuk mengedarkan perjamuan roti dan anggur ini ya. Itu otomatis, padahal tidak ada tertulis, tapi dia dengan rela hati melayani kita semua. Kadang-kadang juga Pak Jojo, Mas Jojo ini mengedarkan kantong persembahan atau diganti oleh Mas Samuel. Itu juga langsung beraksi secara spontan. Ya. Lalu Mbak Siti, Mbak Noni itu
sebagai operator, ya, juga mengajar sekolah minggu, juga rumah tangga gereja gerabah-gerabah, itu Mbak Siti, itu kontribusi juga. Lalu Bu Teguh juga mengajar dalam online juga, dan ahli memasak, masaknya enak gitu ya. Coba yang tahu likum fungsinya apa? Minyak wijen, lalu juga tahu conya berseger aja ya. Kita nggak tahu ya. Lalu yang lain ya, Pak Heran juga pinter masak, Mbak Gini juga pinter bikin mie yang enak ya. Lalu siapa lagi? Itu Adek, apa itu? Vano ya, itu juga memotivasi anak-anak untuk bisa datang gitu. Puji Tuhan. Lalu Bu Ruby juga pendoa, motivator dan pengajar pemuridan. Lalu Pak Oki dan Mas Alfa itu penyuluh masalah hukum ya. Kalau Pak Oki masalah pemerintahan, ini pakarnya. Iya. Jadi kita bisa berkontribusi untuk melayani Tuhan dengan berbagai cara. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin firman yang saya sampaikan itu kok tentang memberi. Kemarin memberi perpuluhan, sekarang memberi sosial, bantuan kontribusi sosial. Lalu mungkin berpikir, lalu apa yang diberikan kepada saya? Ya apa enggak? Apa enggak? Oke Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, mungkin saya juga bertanya, kita semua sudah belajar tentang perpuluhan, lalu kita mendapat apa? Apa sudah jadi kenyataan? Bagaimana? Ada yang pernah diberkati dengan perpuluhan sekarang? Amin? Oke. Saya juga ini menyampaikan, ini bukan doktrin, tapi saya sampaikan ini adalah kesaksian saja. Nah, kesaksian saya adalah setelah saya memberi perpuluhan seminggu yang lalu, ketika saya pulang dari sini, itu biasa saya mampir ke penjual daogan es kelapa. Itu di Pangebatan, itu dari Karanglawas ke selatan. Nah, minggu kemarin tiba-tiba saya bilang sudah habis, nggak ada. Padahal saya pengen sekali namanya apa itu degan ya, daogan. Ya aduh, kecewa ya rasanya. Saya pulang aja sama istri ke rumah. Apa yang terjadi? Di rumah itu banyak orang sedang pada menebang pohon kelapa, pohon mahoni, dan juga pohon jati. Lalu kami dikirimi kelapa banyak sekali, dan daunnya segar-segar, bisa untuk 4 hari. Saya heran sekali ya, nggak cuma itu ya. Di samping diberi degan, tapi juga ada yang dalam hari itu, ada yang memberi muntul, apa itu? Ketela rambat. Lalu sukun, ada yang memberi beras tadi itu, Bu Tarni. Ada yang memberi kerupuk, ada yang memberi korma, masih ada di rumah. Kalau kurma ada, itu ada yang memberi pisang. Heran saya, ada yang memberi buah naga, ada yang tadi sore itu datang memberikan sate gulai syukuran. Nggak sampai itu, biasanya ada yang memberi timun, banyak timun tuh, terus memberi nangka, terus pondok itu yang hari itu juga berkat. Lalu ada yang memberi suwek, memberi uwi, ada yang membawa sirup, itu masih ada sirup, bahkan memberi baju batik, ya. Terus jeruk, ada yang memberi gesek, udang itu benar, ini fakta. Lah iya, ada yang memberi kopi bubuk bungkusan.
Harus saudara. Ada yang memberi ayam goreng, nasi kuning pagi-pagi. Terus yang kemarin itu apa? Kan ada acara online itu ya, Rabu itu udah kering. Dari siapa? Dari Bu Yati, pegawai perhutani. Maaf ini Bu Siti, Pak Nanang, mau nggak ikut kami? Ini ada syukuran ulang tahunnya Pak Irwan. Ini kita akan makan di apa itu, pondok apa itu? Jadi saya jawab, ini kami sedang ibadah. Maaf tidak bisa. Oh gitu ya. Yaudah saya besok bawakan nangka saja. Makan lagi. Terus ada lagi kasih jajan, kasih rengginang, roti cake, tak daftar semua ini. Mendoan belong. Ada ini nyata semua. Terus sampai legendar Tegal, Trasi, Udang, sampai saya daftar semua. Luar biasa ini, sungguh. Ini kesaksian. Itu ini Bapak Ibu tanya lagi, tapi duitnya ada kan enggak? Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, ini juga ajaib. Sejak perpuluhan, saya buka-buka di Facebook, ada yang mengajak kerjasama. Orangnya tidak tahu itu siapa, ketemu aja tidak pernah. Lalu apa yang terjadi? Saya mau kerjasama, tapi sebelumnya saya juga minta peneguhan kepada Tuhan ya. Apakah ini benar dari Tuhan atau enggak? Saya minta Tuhan, kalau Tuhan lancarkan ini saya berjalan sampai di Banjatan tanpa halangan, berarti itu kehendak Tuhan. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, bila saya di tengah Tuhan, balikan saya saja. Dan ternyata lancar sampai sana. Dan apa yang terjadi? Dalam 2 minggu ini ada pemasukan di rekening saya nggak tahu dari siapa. Sehari itu 230.000 rupiah. Jadi 4 hari itu 1.020.000. Tiap 4 hari saya dapat 1.020.000. Ini luar biasa. Mungkin dari Mas Alfa ini namanya dari hukum itu, ya mana buktinya? Alat buktinya. Kalau mereka ini perfect soal alat bukti ya. Alat bukti itu dalam hukum itu kalau nggak salah ya sumpah, surat atau juga apa? Saksi, betul ya. Saksi, surat, sumpah ya. Lalu apa buktinya kalau ada kiriman itu? Maaf ini saksian jadi saya berarti bukan doktrin ya. Oke, buktinya ini. Maaf sekali, ada buku tabungan. Ini saksian biar ini realistis bahwa Tuhan memberikan beli perpuluhan. Ini. Hari ini CANI terus ya, CANI. Ada uangnya 230.000 sampai sekarang, bahkan minggu pun sekarang masuk 230.000. Ya bisa beli rumah lah gitu. Gitu kan, ini ya berkat dari Tuhan. Silakan ini kalau nggak percaya, udah masuk. Hari ini juga hari Minggu udah. Tidak ada yang mustahil Pak Ibu. Tidak ada yang mustahil, betul. Ini fakta semua. Jadi kenapa tidak melakukan perpuluhan itu ya? Perbulan itu kesempatan peluang bagi kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Ini bukan membebani kita, tapi justru ingin merubah kehidupan kita. Tapi awas, perbulan ini jangan dianggap, jangan kita pikirkan uangnya dulu. Tetapi kerajaan Allah, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepadamu. Jadi utamakan pekerjaan Tuhan dulu. Jadi dalam perbulan ini terkandung motivasi kepada kita bahwa perbulan itu adalah saatnya kita mengucap syukur.
mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan dirinya untuk menebus dosa kita. Tuhan aja memberikan yang terbaik untuk kita. Kok kita enggak bergerak ya? Berarti cuma 10% saja. Kedua, perpuluhan itu membuat kita termotivasi untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Itu aja yang kita pikirkan. Lalu kalau berkat-berkat ini hanyalah bonus saja. Amin. Ini bonus, dipikirkan di pekerjaan Tuhan. Jangan seperti orang pasang togel, kasihnya 20.000, 30.000, bisa keluar, bisa tidak. Itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan itu lebih indah dan mulia. Amin. Oke, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan sampai di sini saja. Kiranya menjadikan berkat bagi kita semuanya untuk lebih mencintai Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak Surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk lebih mengasihi Tuhan dengan berkontribusi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagaimana jemaat di Makedonia yang rela hati memberikan berkat dalam kemiskinan Tuhan. Bahkan penganiayaan yang berat mereka mau memberi. Dan ini juga memotivasi kami semua untuk berbuat yang sama. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus atas pengajaranmu untuk yang memberi kepada Tuhan dan juga sesama kami. Tuhan berkati jemaatmu yang ada di sini semuanya Tuhan tanpa terkecuali, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.